Hidup dalam Tuhan itu berarti kebebasan. Atau kalau bahasa lebih mudahnya ya kita bisa menomorsatukan Tuhan. Hidup sepenuhnya menuju Tuhan kalau kita bebas. Kalau kita tidak bebas, kita masih terbelenggu oleh banyak hal duniawi. Yang duniawi itu mungkin pikiran-pikiran kita, lembaga-lembaga yang kita ikuti, kemudian ideologi-ideologi yang kita percaya, itu berarti kan kita belum bebas sepenuhnya. Ya kita sulit untuk sampai pada Tuhan. Karena ya pada akhirnya kita akan berhenti di sana. Berhenti pada yang menghalangi kebebasan kita. Ya bisa pikiran, bisa ideologi, bisa lembaga, dan lain sebagainya. Maka kata Birjaev, life in God is freedom. Hidup dalam Tuhan, hidup yang beriman itu berarti bebas. Iman kok tidak bebas, ya kemungkinan kita terjebak pada otoritas-otoritas yang bukan Tuhan. Apa sih yang bikin kamu susah buat nemuin jati diri? Apa mungkin kamu nggak punya kreativitas? Atau mungkin kamu nggak merasa bebas selama ini? Ya, padahal setiap orang tuh punya hak buat bebas berekspresi sebagai dirinya sendiri. Makanya kita pun bakal berdiri tegak sama jati diri kita. Nah, kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat eksistensialisme bersama Dr. Farudin Faiz. Jadi tonton video ini dan simak sampai selesai, semoga bermanfaat buat kita. Hidup dalam Tuhan itu berarti kebebasan. Atau kalau bahasa lebih mudahnya ya kita bisa menomorsatukan Tuhan. Hidup sepenuhnya menuju Tuhan kalau kita bebas. Kalau kita tidak bebas, kita masih terbelenggu oleh banyak hal duniawi. Yang duniawi itu mungkin pikiran-pikiran kita, lembaga-lembaga yang kita ikuti, kemudian ideologi-ideologi yang kita percaya, itu berarti kan kita belum bebas sepenuhnya. Ya kita sulit untuk sampai pada Tuhan. Karena ya pada akhirnya kita akan berhenti di sana. Berhenti pada yang menghalangi kebebasan kita. Ya bisa pikiran, bisa ideologi, bisa lembaga, dan lain sebagainya. Maka kata Birjaev, life in God is freedom. Hidup dalam Tuhan, hidup yang beriman itu berarti bebas. Iman kok tidak bebas, ya kemungkinan kita terjebak pada otoritas-otoritas yang bukan Tuhan. Makanya tadi dalam sejarah hidup beliau kan sempat dihukum, diasingkan, dipenjara di Siberia karena mengkritik ortodoksi agama. Nah, jadi ini beberapa mungkin kalau ada waktu kita perdalam bagaimana konsep Tuhan menurut seorang eksistensialis. Karena waktu kita terbatas. Baik, untuk menutup sesi kita malam hari ini, saya ada beberapa quote dari Birjaev. Ini mungkin menarik. Ini melanjutkan tadi pembahasan-pembahasan. Yang pertama ini quotes tentang kebebasan. Ini kritik untuk kita semua. Kata Birjaev begini, dalam kenyataannya, kebebasan itu aristokratik, bukan demokratis. Dengan sedih kita harus mengakui fakta bahwa kebebasan hanya disukai oleh orang-orang yang berpikir kreatif. Kebebasan ini tidak terlalu diinginkan oleh mereka yang tidak menghargai pemikiran. Dalam apa yang disebut demokrasi, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, sebagian besar rakyat adalah mereka yang belum menyadari diri mereka sebagai makhluk bebas. Dengan membawa martabat kebebasan dalam diri mereka. Jadi yang pertama ini beliau mengeluh. Kebebasan yang luar biasa tadi sebagai dasar jati diri manusia, itu ternyata sifatnya aristokratik. Aristokratik itu hanya disadari kalangan elit tertentu. Ya mungkin kalangan elit intelektual. Tidak semua orang sadar tentang kebebasan ini. Maka dia tidak demokratis. Tidak semua orang sadar.
hanya orang-orang tertentu, orang-orang elit. Makanya dia menyebutnya aristokratik. Aristokratik yang gimana sih? Orang-orang yang mau berpikir. Yang tidak mau berpikir biasanya sulit untuk menerima gagasan kebebasan ini karena dia terbiasa bersandar pada otoritas. Bersandar pada kekuasaan yang dia percaya. Mereka ini tidak selalu menghargai pemikiran. Bahkan dalam sistem yang kita kenal sebagai demokrasi. Demokrasi itu kan suara semua orang dihargai. Loh, suara semua orang dihargai ini, kalau ternyata rakyat atau sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka ini bebas, demokrasi itu tidak terlalu manfaat. Kenapa? Ya nanti sebagian besar orang, meskipun dia punya hak bersuara, dia akan lebih milih ikut saja. Entah ikut orang tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu. Jadi, kenapa bisa begitu? Ya karena orang tidak sadar tentang kebebasannya, tentang martabat kebebasan yang ada dalam dirinya. Itu kan sering saya ilustrasikan, kan kadang-kadang orang itu kalau tidak punya kesadaran kebebasan ini, dibebaskan sekalipun dia tanya. Kadang-kadang ada panitia yang ngundang saya untuk ngisi-ngisi kajian itu. Terus mereka tanya, Pak Faiz, enaknya temanya apa ya Pak? Terus saya jawab, yo bebas saja lah Mas, monggo tema yang diinginkan apa. Tapi yo mereka terus jawabnya, wah saya manut saja lah Pak, apa yang diinginkan Pak Faiz. Jadi bola, anggap aja gini kayak orang sepak bola ya, namanya kebebasan itu saya lempar ke mereka, dikembalikan lagi pada saya. Kenapa begitu? Mereka masih belum menghayati benar makna kebebasan ini. Wong mereka bebas kok ngambil tema apa saja yang dianggap penting, tapi kemudian lebih milih bersandar pada yang dia percaya. Ya dalam hal ini dia percaya pada otoritas saya. Nah ini salah satu contoh bahwa ternyata kebebasan itu seperti kata Birjaev, aristokratik. Hanya dimiliki elit tertentu. Dia tidak demokratis yang disadari oleh semua orang. Demokrasi kan tidak terlalu fungsi kalau tidak semua orang sadar kebebasan dirinya. Nah, maka terakhir, ini kalimat terakhir ya. Oleh karena itu, kata Birjaev, pendidikan menuju kebebasan adalah sesuatu yang ada di depan kita. Berarti memang masih perlu pendidikan-pendidikan yang membuat orang sadar tentang kebebasan. Dan untuk hal ini tidak akan bisa dicapai dengan terburu-buru. Ayo pelan-pelan saja. Jadi dengan sistem yang benar, yang membuat orang sadar kebebasannya dan sadar tanggung jawabnya. Baik, jadi itu satu quotes yang memperjelas lagi meskipun kebebasan itu penting, ternyata ya dalam prakteknya tidak semua orang sadar. Nah, kemudian ada lagi ini kalimat yang menurut saya nyambung dengan tadi kritiknya pada manusia modern. Kata beliau, modern man in pursuit of his aim to dominate the world has become its slave. Manusia modern dalam usahanya untuk menaklukkan dunia telah menjadi budaknya dunia. Saking semangatnya ingin menang, ingin unggul, ingin menaklukkan dunia, sering kemudian manusia modern itu justru jadi budaknya dunia. Saking inginnya kita kaya, sering kita jadi perbudak oleh kekayaan kita sendiri. Kita seperti kerja rodi, seperti Romusa, yang memperbudak apa? Keinginan kita untuk memperoleh dunia. Jadi dalam usaha untuk memperoleh dunia, kita sering jadi budaknya dunia. Budak itu berarti dia tidak punya aspirasi, tidak punya keinginan, tidak boleh bersuara. Dia harus ikut saja pada yang memperbudaknya. Ini peringatan untuk kita ya. Tadi sudah dibilang manusia modern itu sering objektivasi dan melahirkan dehumanisasi. Mengapa begitu? Ya karena sering diperbudak oleh dirinya sendiri dalam upaya mengejar dunia. Sehingga dirinya sendiri, manusia-manusia yang otentik,
kehilangan otentisitasnya karena diperbudak. Nah, ada lagi satu quote yang saya bawa, yang menurut saya menarik kalau ini bisa direnungin oleh teman-teman. The question of bread for myself is a material question, but the question of bread for my neighbor is a spiritual question. Pertanyaan tentang roti untuk diriku itu pertanyaan material. Tetapi pertanyaan tentang roti untuk tetanggaku ini pertanyaan spiritual. Nanti teman-teman coba direnungi ya. Mengapa sih kalau aku membahas roti tapi untuk diriku ini aspeknya material. Tapi kalau aku membahas roti untuk tetanggaku ini aspeknya spiritual. Baik, ini agak sofistik ini. Saya tidak menjelaskan, coba teman-teman menangkap visinya dari quotes ini. Karena waktu kita terbatas. Nah, terakhir ada satu kalimat dari Birjaev. Ini kalimat saat beliau menjelang meninggal. Jadi sebelum meninggal, beliau sempat menulis kalimat seperti ini. Ini teman-teman silahkan direnungi ya. Beliau nulis begini, saya bukan guru kehidupan, saya bukan ayah dari tanah air, saya bukan gembala. Saya terus menganggap diri saya sebagai seorang pemuda, bahkan seorang anak. Ini adalah usia abadi saya. Nah, kalimat yang pertama, saya bukan guru kehidupan, bukan ayah tanah air, bukan gembala. Itu dengan kata lain, ya, saya bukan guru kehidupan. Itu ya, saya bukan filosof, bukan gurunya banyak orang, bukan guru bangsa, apalagi ahli agama. Gembala itu kan konotasinya ke ahli agama. Jadi kenapa? Ya karena guru kehidupan, ahli agama, guru bangsa. Ini kan orang-orang yang dipandang paripurna. Orang-orang yang dianggap sudah tuntas ilmunya, sudah tuntas pengabdiannya. Tapi, kata Birjaev, saya terus menganggap diri saya seorang pemuda, bahkan seorang anak. Jadi beliau merasa sampai tua pun aku ini aktivis. Sebagaimana kegiatan aktivisme beliau sejak mahasiswa sampai di DO. Bahkan aku ini masih anak-anak. Dengan segala karakter anak-anak dan segala keistimewaan gaya anak-anak. Keceriaannya, semangatnya, energinya yang tidak habis-habis. Ini kan ciri seorang pemuda dan seorang anak. Padahal ini beliau sudah tua menjelang meninggal. Tapi beliau merasa, aku ini masih muda, bahkan masih kanak-kanak. Berarti apa? Aku masih semangat kok. Aku masih punya energi banyak untuk kuberikan. Untuk mewujudkan ideal-ideal dalam hidupku. Kata Birjaev, ini adalah usia abadi saya. Jadi meskipun umurku tambah, sekarang sudah tua, mungkin tidak lama lagi meninggal, tapi aku masih merasa sebagai anak muda, bahkan sebagai anak-anak. Berarti apa? Tapi aku masih semangat, masih bergelora, masih bergairah untuk berjuang sesuai garis berpikir dan garis ideologi yang beliau miliki. Nah, jadi kalimat beliau yang terakhir ini sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak merasa selesai, merasa umur kita sudah lewat, merasa sudah bukan masanya lagi dalam menghidupkan hal-hal baik yang kita yakini, kebaikan dan kebenarannya. Jadi kalau urusan menegakkan yang benar, yang baik, yang saya yakini, aku tetap seorang pemuda. Seorang yang punya energi banyak, seorang yang tidak kekurangan daya dan semangat untuk berjuang. Ini adalah usia abadi saya. Di awal sempat saya jelaskan bahwa yang paling menonjol dari seorang Birjaev ini adalah kritik-kritiknya terhadap hidup manusia hari ini yang membuat manusia-manusia hari ini itu kehilangan eksistensinya, kehilangan personanya, kediriannya. Yang pertama, dia mengkritik
terjadinya objektivasi dan dehumanisasi manusia modern. Objektivasi itu maksudnya manusia itu hari ini lebih sering diposisikan sebagai objek saja. Ya, sebagai objek berarti dia tidak dipertimbangkan sebagai pribadi yang punya pikiran sendiri, yang punya aspirasi dan keinginan sendiri. Jadi manusia hanya diperlakukan sebagai objek sehingga terjadi dehumanisasi. Dehumanisasi itu ya hancurnya, rusaknya, runtuhnya sisi kemanusiaan dalam hidup manusia. Karena manusia ketika terjadi objektivasi, dia tidak diperlakukan sebagai manusia, tapi diperlakukan sebagai objek, sebagai sesuatu. Ini secara umum ya, kalau kita baca buku-bukunya Birjaev, dia ini ya mengkritik kapitalisme karena awalnya beliau sangat suka dengan gagasan-gagasan Marxisme yang kritis pada kapitalisme. Beliau juga tapi kemudian kritis juga pada Marxisme, sehingga beliau mengkritik juga komunisme. Bahkan nanti beliau banyak juga mengkritik model-model negara modern. Kalau kapitalisme kan jelas, kapitalisme itu menghancurkan manusia, melihat manusia hanya pada aspek ekonominya, membaca manusia hanya pada struktur ekonominya. Dalam dunia kapital itu mungkin manusia itu ya dilihat hanya sebagai aset-aset, objek-objek. Terjadi namanya komodifikasi. Komodifikasi itu ya melihat manusia ini aspek komoditasnya, mana yang bisa dijual, mana yang bisa menghasilkan uang. Nah, persis kalau kita masuk mall itu loh contohnya ya. Kita masuk ke pusat-pusat perbelanjaan, itu kan orang peduli amat dengan kepribadian kita, dengan kita ini orang yang seperti apa, alirannya apa, cara berpikirnya, ideologinya apa, kan enggak. Yang pertama-tama dilihat adalah kita punya uang berapa, kita bawa uang enggak, uang kita cukup enggak untuk beli sesuatu di situ. Jadi pribadi kita tidak terlalu jadi pertimbangan. Yang lebih dipertimbangkan dompet kita, uang kita. Nah ini logiknya kapitalisme. Ini yang dikritik oleh Birjaev. Jadi ini menghancurkan manusia, menyingkirkan sisi spiritualitasnya dan memposisikan manusia hanya sebagai makhluk ekonomi saja. Kemajuan pun hanya dilihat di aspek kemajuan ekonomi saja. Meskipun itu nanti menghancurkan aspek kemanusiaannya. Komunisme juga begitu. Komunisme itu jatuh pada kolektivisme total. Kemudian mengingkari kebebasan pribadi. Manusia dilihat hanya pada sisi kolektifnya, kebersamaannya dengan manusia yang lain. Diri pribadi, aspirasinya sendiri sebagai pribadi tidak terlalu didengarkan. Komunisme, sosialisme itu kan ajaran-ajaran awal Karl Marx, itu kan fokus pada kelas-kelasnya manusia. Seolah-olah kalau sudah masuk kelas ini, itu ya pikirannya pasti begini atau harus begini. Kalau sudah masuk kelas itu pasti begitu, harus begitu. Kalau sudah borjuis, harus begitu pikirannya, pasti dia begitu. Kalau proletar dan lain sebagainya. Ini namanya melihat manusia di aspek kolektifnya saja. Mengabaikan jati diri, pandangan-pandangan pribadi. Nah, terhadap negara juga begitu. Kata Birjaev, negara apalagi. Negara itu memperlakukan manusia secara anonim. Jadi pokoknya ya dianggap warga negara begitu saja. Dianggap rakyat begitu saja. Tidak dianggap setiap orang sebagai pribadi yang unik, yang eksis dan bebas. Kata Birjaev, negara itu menyatakan dirinya berdaulat dengan cara mengurangi atau merampas kedaulatan pribadi. Banyak hak-hak kita yang harus kita berikan pada negara. Ini kata Birjaev ya.
Jadi kita sendiri, suara kita sendiri yang tidak terlalu dipedulikan atas nama kedaulatan. Jadi kita dianggap anonim. Siapa kita, kemudian kita punya aspirasi apa, punya usul, punya pandangan apa, itu tidak terlalu dilihat. Itu dalam negara yang modern, tentu saja negara khususnya yang dibaca oleh Berdyaev. Nah, jadi ini dia mengkritik, ya kapitalisme ya dikritik, komunisme ya dikritik, negara yang modern yang dikritik. Secara umum kritiknya kenapa? Memposisikan manusia hanya jadi objek kepentingannya masing-masing. Tidak peduli sisi person atau kepribadian setiap orang. Tidak peduli setiap orang itu subjek yang punya cara berpikir, keinginan sendiri-sendiri. Sehingga terjadilah namanya dehumanisasi. Dehumanisasi itu berarti ya manusia yang runtuh sisi kemanusiaannya.